Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Di sini gue undang Fransi lagi. Buat kalian yang nggak tahu, Fransi sekarang lagi Ausbildung Friese di Jerman. Dingin ya? Lumayan sih dingin sih. Iya. Buat teman-teman yang pengen tahu kira-kira Ausbildung Friese tuh gimana, coba cek di video sebelumnya. Fransi ngejelasin detail tentang Ausbildung Friese. Tema untuk video ini itu adalah, gue pengen tahu nih Fransi, hari pertama kerja Ausbildung di Jerman, ekspektasi sama realitanya gimana? Karena pada saat kamu sebelum datang ke Jerman kan, kamu pasti udah punya gambaran dong, oh kira-kira di Jerman nih gue bakal kayak gini. Terutama, dan kamu juga pasti udah research kan, kayak Ausbildung Friese tuh di Jerman tuh ngapain aja sih modul-modulnya. Nah, pengen tahu dong ekspektasi kamu sama realita tuh jauh berbeda gak sih gitu? Lo pernah denger dua jalur ini gak sih? FSJ sama Ausbildung. Dua-duanya bisa bawa lo ke Jerman, tapi bedanya jauh banget. Kalau FSJ, lo kerja sosial, bantu orang, dapat pengalaman, tapi gajinya ya seadanya. Nah, Ausbildung tuh beda. Lo belajar sambil digaji. Bisa di rumah sakit, hotel, IT, otomotif, banyak banget. Tapi sebelum bisa sampai ke sana, lo harus kuasain dulu bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari 0 sampai siap Ausbildung. Belajarnya santai, tapi hasilnya nyata. Lo dibimbing sampai tahap interview dan persiapan keberangkatan. Yuk mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Beda, jauh, lumayan jauh. Pertama aku pikir mungkin karena cuma lihat dari media ya. Maksudnya aku pikir tuh orang Jerman tuh yang serius gitu ya, kayak kaku gitu. Benar. Tapi ternyata pas waktu itu hari pertama kerja, terus lihat mereka, itu ternyata bawel juga ternyata. Iya bawel, gila itu bawel banget. Mereka semua kayak, wih semua diceritain. Mungkin karena kan di sini sistemnya kayak stamkunde kan. Jadi misalnya kayak satu freezer pegang satu orang. Iya. Jadi ya istilahnya kayak temen kita lah istilahnya. Jadi ya semua cerita tuh diceritain gitu loh. Jadi misalnya lagi liburan, sekolahnya gimana, mungkin kayak bukan hubungan pacaran sih. Misalnya contohnya, oh udah mau married, kayak gitu bener-bener jadi kayak temen gitu. Bener-bener semua diceritain sampai, wih ternyata Nggak ada bawel. boundaries ya? Iya, ternyata bawel banget ya, kaget. Kirain kan orangnya serius-serius, ternyata oh ternyata bawel juga gitu. Oke. Hari pertama kamu kerja tuh excited, gugup, atau biasa aja sih? Nervous. Karena kan nggak kenal siapapun, cuma waktu itu interview sama bos doang. So iya benar-benar. Terus bahasa Jermannya pas, jadi dia pun udah belajar sampai B1, gila begitu sampai sini kayak, hah apa nih, ini apa? Bahkan ngomong pun sulit banget, dia pun udah B1 ya, kayak wah. Jadi dulu hari pertama, aku nggak bisa ngomong terlalu banyak, karena kan bahasa Jermannya juga masih kurang banget. Jadi tiap hari tuh kayak nervous banget kalau misalnya harus ngomong sama customer gitu loh. Iya. Jadi nervous banget gitu, kayak aduh bahasa Jerman. Tunggu, hari pertama kamu udah nge-handle customer? Hari pertama tuh kita terima customer. Jadi maksudnya kan mereka datang. Kalau kita di sini nggak ada resepsionis. Jadi kan kalau di Indo kan ada orang yang di-assign kan biasanya. Iya. Dan itu di sini nggak semua salon ada orang yang di-assign untuk jadi resepsionis. Jadi di sekolah pun kita belajar semua. Jadi dari terima akundan, terima telepon, terus kayak ngerjain customer, pembayaran itu semua kita. Jadi itu semua kita kerjain, kita belajar itu semua. Oke, jadi kamu nerima kunden berarti ya? Terima kunden, jadi Anggap aku kunden nih datang ke kamu, Iya. cuk, kling, kamu bilang apa? Halo, terus haben Sie einen Termin, biasa gitu. Kamu punya termin nggak? Kalau misalnya dia bilang, iya ini jam segini, paling kita bilang, oh iya benar. Terus kita cuma ngomong kayak, ya it's a sisiran, atau ya kita dudukin ke sini kayak gitu. Oke. Terus kayak nawarin minum biasanya, möchten Sie etwas zu trinken kayak gitu, nanya mau minum apa kayak gitu. Guys, kalian juga belajar bahasa Jerman ya? Kalau nggak, apalagi ya, cuci rambut kayak gitu. Awal hari-hari pertama ya terima kunden, terus dudukin, nawarin minum, terus sekarang cuci rambut. Kira-kira ada ekspektasi terbesar kamu tuh sebelum datang tuh apa sih yang sebelum terjadi itu? Kira-kira ada ekspektasi besar kamu nggak kayak, di Jerman nih gue excited banget nih gue bakal kayak gini? Ada nggak? Mungkin kalau lebih ke proses belajar ya, mungkin bukan kerjaannya gitu. Karena di sini mereka termasuk lambat gitu, slow gitu. Jadi kadang kita baru dibolehin, bahkan untuk color aja, itu kayak kita nunggu 1,5 bulan sampai 2 bulan sampai dibolehin bener-bener color rambut customer gitu. Padahal kan color ya, orang kan mikir kayak
cuman kayak Gampang, begini gitu kan. Tapi itu aja kita benar-benar kayak harus latihan dulu di pupe. Pupe tuh apa? Boneka, ubungskov. Jadi kayak ubung kan latihan ya, kok kan kepala. Jadi gimana tuh kepala latihan gitu ya. Iya. Ubungskov ya. Jadi kita kayak latihan dulu bikin cross title gitu, bikin kayak Keren. apa sih? Lompatan ya. Roicung. Terus kita latihan dulu di pupe berapa kali, terus harus bawa model dulu kayak gitu. Jadi benar-benar kayak gak boleh langsung megang fondant gitu. Menarik. Di tempat kamu ada pupe sendiri nggak yang Ada. yang kamu latihan di rumah gitu? Oh, Atau kamu latihannya di sekolah aja? karena dari waktu itu ikut seminar berapa kali, jadi dapat pupe gratis 2 dari seminar. Karena kan bos bayar nih, kita kan ikut seminar nih, bos bayar kan. Nah itu pupenya kita boleh bawa pulang, jadi boleh diapa-apain lah itu, bebas mau diapain itu pupenya. Cuman di salon pun kita ada pupe kita sendiri gitu, buat latihan. Oke, menarik. Dan teman-teman buat yang nggak tahu, jadi Fransi itu udah S1 di Indonesia. Dan memutuskan untuk ke Jerman ngambil Ausbildung gitu, which is interesting. Nah aku pengen ngomongin soal bibir aku udah makin dingin ya. Iya, makin dingin gitu. Maaf ya, di luar. Iya. Nah aku pengen ngomongin soal ekspektasi sama realita nih, Fransi. Kira-kira apa yang kamu bayangkan sih tentang lingkungan kerja di Jerman sebelum mulai Ausbildung? Kamu ngiranya, karena realitanya yang tadi kamu bilang, jatuhnya kan slow working kan di ini. Karena prosesnya, prosesnya. Tapi aku ngelihatnya sih lebih ke Jerman tuh lebih hati-hati sih. Iya. Hati-hati banget sih. Maksudnya untuk kamu color grading juga, correct me if I'm wrong ya. Waktu color, untuk nge-coloring kunden aja butuh waktu kan, lama kan gitu. Nah, kira-kira bayangan kamu sebelum ke Jerman tuh kayak gimana? Kirain gimana ya? Kirain orangnya ya terstruktur sih, benar sih, terstruktur gitu. Ya sebenarnya sesuai sih. Jadi kan karena mereka terstruktur jadi ya rada lama gitu. Tapi yang tidak disangka karena selama itu gitu. Kayak ngerjainnya step by step itu lama gitu, kayak lama gitu belajarnya sebenarnya. Dan itu yang bikin kamu kayak wow, Jerman tuh gini tuh ternyata. Iya, kayak aduh lama banget. Di Indo kan kadang kita belajar, misalnya kuliah ya, kita kuliah, kadang satu babnya dijejel kayak seminggu atau 2 minggu dihajar gitu kan. Abisin hajar nih. tuh, sudah abisin. Ini lama, termasuk lama. Bahkan kayak di sekolah pun itu kita ngebahas satu bab itu kayak bisa 2 bulan, 2,5 bulan. Oke. Halo. Buat lo yang pengen banget belajar bahasa Jerman dari nol, kabar baik banget nih karena gue resmi ngebuka online kelas bahasa Jerman level A1 live di YouTube. Cara joinnya super gampang. Lo cuma perlu ambil paket membership level online kelas live A1 di channel ini. Begitu lo join, lo bakal langsung gabung di satu Zoom meeting bareng gue dan tutor guru bahasa Jerman. Jadi kita belajar bareng, live dan interaktif banget. Selain itu, lo juga bakal dapat full akses ke semua modul eksklusif A1 dan A2. Totalnya lebih dari 80 modul lengkap, mulai dari grammar dasar, percakapan sehari-hari, sampai latihan yang sering keluar di ujian bahasa Jerman. Dan gak cuma itu, lo juga bakal dapat early access ke video baru gue dan banyak bonus eksklusif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join membership sekarang buat bantu support channel ini dan buka peluang karir dan studi kamu di Jerman. Dan sampai ketemu di kelas live pertama kita. Bis zum Deutschkurs. Awal-awal kan kita belajar tentang kayak bagaimana caranya menerima customer, kayak kita belajar kayak tentang kalau misalnya customer ngomong ini tuh interpretasinya apa sih gitu loh. Itu belajar loh di sekolah loh. Kayak kita aja belajar loh. Belajar di sekolah itu belajar kayak gitu. Terus kayak misalnya kandungan dalam produk-produk itu juga kita belajar, kayak misalnya ada min atau titri atau apalah. Nah itu juga kita belajar fungsinya apa gitu dalam produk gitu. Jadi kita bisa rekomendasiin nanti ke customer gitu. Oke. Kalau misalnya buat aku yang rambutnya udah putih-putih nih, ini kayak apa nih kira-kira? Oh kalau itu udah. Apa udah faktor umur ya? Umur dicat aja. Tuh dicat tuh bahaya nggak sih buat rambut? Sebenarnya iya. Sebenarnya ya. Jadi kalau perbedaannya di Indo sama ini sebenarnya salah satu yang beda juga ya. Aku rada shock juga sebenarnya. Kayak misalnya lihat di salon-salon gitu, misalnya yang salon pada umumnya di Indo, itu kayak misalnya hajar warna gitu. Kayak misalnya rambutnya pertama udah warna merah gitu misalnya, terus dihajar coklat, terus langsung hajar full gitu ya. Kalau di sini kan kita belajar, misalnya di sekolah kan kita belajar, misalnya kayak gimana tumbuhnya rambut, terus kayak misalnya rambut itu kalau misalnya kena chemical semakin lama itu kan rusak
Jadi makanya mereka cuma warnain tuh akar rambut doang gitu. Karena kita mau jaga si bagian sininya gitu. Dan sebenarnya banyak hal yang berbeda sih. Aku juga kayak, oh gitu. Ternyata sebenarnya sekolah dan belajar di sekolah itu bagus juga gitu. Penting ya? Penting. Ibaratnya ya scientificnya gitu. Benar. Nggak cuma warnain rambut mana yang bagus atau enggak. Benar. Tapi lebih ke, oke ini bagus gak buat kesehatan rambutnya. Benar. Bahkan bleaching pun tuh gimana ya, mereka sangat hati-hati sih. Karena kita ngomong orang Indonesia kan rambutnya gelap, karena mereka suka mau di bleaching kayak naikin sampai berapa level gitu. Kadang kalau di Indo tuh mereka kayak ya udah gitu kerjain aja. Kalau di sini tuh bahkan kita harus nolak kalau misalnya kita ngelihat kondisi rambutnya udah gimana gitu, udah nggak bisa, itu kita berhak nolak gitu. Dan iya kita nggak mau kerjain gitu, karena kita nggak mau rusak rambut lu dan kita nggak mau ditangkap juga gitu kalau misalnya nanti terjadi sesuatu dengan rambutnya gitu. Benar. Jadi benar-benar hati-hati sih sebenarnya itu. Wow. Keren. Jadi bukan Ainfah nggak cuma semuanya tentang uang ya, tapi lebih ke ya ibaratnya kamu gampangnya ya udah ambil aja toh kita nanti dibayar kan. Tapi ini lebih ke scissor height kayak yakin bahwa nih kunden nih customer ini sehat dan aman gitu rambutnya, dan satisfy juga dengan ini kita. Menarik. Itu satu hal yang bikin kamu that's a wow moment lah ya ibaratnya. Iya, karena ya hati-hati. Semua dikerjakan dengan hati-hati gitu. Nah terus ngomongin soal rekan kerja nih, karena kan tadi kamu juga sempat mention, nggak tahu di video atau di luar video, bahwa di tempat kamu itu ada 6 Azubi ya? 6 Azubi dan itu gede guys. Itu di luar rekan kerja ya? Jadi Azubi terus ada freezer lagi gitu. Wow. Berarti kamu ada mentor freezernya dong berarti? Ada, Ausbilderin berarti ya nyebutnya ya. Ya, Ausbilderin. Gimana? Jadi nyebut yang mentor kita tuh Ausbilderin, yang latih kita. Oh, oke. Iya, Ausbilderin. Kita kan sebagai Atsubi, Atsubilder. Ada Ausbilderin gitu. Jadi yang latih kitanya yang ngelatih gitu. Ya, mentornya. Iya, benar mentornya. Kamu punya mentor berapa? Sekarang 2. Oh, ada 2. Yang di-assign tuh khusus 2. Oh, oke. Tapi sebenarnya kita boleh juga sih, misalnya kita bawa model, terus kita lagi motong, misalnya kita boleh nanya ke mitarbeiter yang lain yang udah freezer ya, udah ausgestellte ya, udah ausgelernte gitu, itu kita boleh nanya kayak, gimana sih cara potong begini, gimana sih itu boleh. Cuman yang di-assign khusus 2 emang. Bedanya apa tuh? Kenapa harus 2? Kenapa nggak cuma 1? Karena yang bertanggung jawab 2 orang itu, jadi mereka pun harus ngawasin. Jadi kan kita ada ujian kan? Iya. Itu mereka berdua itu yang ngawasin, kayak misalnya kita tuh jadi di sekolah itu harus terus laporan. Jadi ada laporan harian gitu loh. Hari ini ngerjain apa, dari misalnya hari ini ngerjain apa, seminggu itu harus ditulis belajar apa. Nanti di dalam buku laporan itu tuh ada Aufgabe gitu. Misalnya ada PR. Ada PR ya. Kayak misalnya potongan rambut modern nih, kita harus attach foto model yang udah kita kerjain gitu. Nah itu semua harus dipantau juga sama Ausbildernya gitu. Jadi mereka lihat udah dikerjain belum nih assignment-nya gitu. Bener nggak nih ngerjainnya? Nah itu mereka juga harus pantau karena mereka tantangan di bawah itu. Interesting. Dan ya kira-kira kalau misalnya kamu bisa ngulang lagi nih hari pertama nih, which is kamu nggak mau ngulang dong karena udah mau lulus kan? Iya. Kalau seandainya flashback nih ke awal-awal kamu datang ke Jerman dan di hari pertama kamu Ausbildung. Kira-kira ada hal yang kamu mau lakukan berbeda nggak? Mungkin lebih memperdalam bahasa Jerman. Oke. Iya, karena banyak, gimana ya, mereka tuh senang sebenarnya. Mereka tuh banyak yang tertarik ke kita. Maksudnya kayak, karena kan kita orang asing, mungkin beda. Mereka tertarik, ini nggak pernah gitu kan. Jadi sebenarnya mereka tertarik dan mereka tuh pengen banyak ngobrol. Pengen nanya-nanya banyak. Tapi karena aku tuh bahasa Jerman terbatas, jadi kan nggak bisa, karena tanyaan aja nggak ngerti kadang. Jadi waktu awal-awal jadi agak nyesel juga. Maksudnya kayak mereka tuh banyak yang ramah juga ternyata. Maksudnya kayak pengen tahu gitu, jadi pengen nanya-nanya. Jadi ya pengennya harusnya lebih diokein lagi lah. Lebih diokein lagi. Iya, jadi karena mereka tuh banyak yang baik sih. Maksudnya banyak yang kayak tertarik gitu. Iya. Pada saat di Indonesia kamu belajar Jermannya gimana? Waktu itu online. Oh online, oke, online course. Tapi cuma 6 bulan terus langsung gas. 6 bulan dari 0 sampai B1? Iya. Wow. Langsung digas, terus langsung apply betrip begitu, tapi makanya jadi begini, kurang gitu. Jadi kayak, wah harus lebih dalam lagi gitu. Ya,
Iya, aku setuju juga sih karena bahasa Jerman tuh penting ya. Dan kalian teman-teman yang ibaratnya masih ada di Indonesia yang masih punya waktu kesempatan belajar bahasa Jerman sedini mungkin kalau tujuan kalian ke depan pengen berkarir di Jerman. Bener. Itu penting banget. Ada banyak ya platform untuk belajar bahasa Jerman, salah satunya di channel aku ini, Fransi. Jadi aku ngebuka channel membership. Jadi di situ ada level A1 sampai level A2 untuk saat ini. Jadi dia tuh nanti kalian bakal dapat video-video eksklusif tentang pembelajaran bahasa Jerman A1 dan A2. Lebih dari 60 modul apa? Gitu. Aku mau fun fact juga nih. Apa? Jadi kan karena di salon kita kan banyak foreigner ya, kebanyakan foreigner. Iya. Maksudnya bukan orang Jerman ya, banyak kan orang, misalnya contohnya orang Itali, orang kayak dari mana-mana Eropa gitu. Maksudnya bukan orang Jerman. Orang Jerman kayak cuma 3-4 orang. Jadi kita punya staff itu sekitar 20-an deh. Oke. Yang orang Jerman tuh cuma kayak 3-4 orang. Jadi mereka semua tuh foreigner kan. Iya. Ya kita nyebutnya mereka juga orang asing ya, bukan orang Jerman. Betul. Terus ada satu yang dari Hungaria. Dia belajar bahasa Jerman tuh otodidak. Tapi kadang lucu, jadi pas lagi terima telepon, jadi pas lagi assign, maksudnya kayak kita kan terima telepon, misalnya mereka mau bikin termin kan. Iya. Itu kadang kalau misalnya aku lagi berdua sama dia gitu ya, itu sama-sama kayak ini benar gak gitu. Kadang number itu confusing loh. Dia udah di sini 5 tahun tuh kadang masih confusing loh. Number, Iya. Oke. Sama Bustabiran tuh masih confusing loh, nama. Oke. Iya, karena kan mereka tuh gimana ya, namanya kan kalau kita misalnya jelas gitu, Wati atau apa gitu. Karena kalau di sini ada H nempel namanya X apa gimana kayak gitu. Nah, itu kadang di Bustabiran tuh kadang masih agak sulit. Jadi kadang kita lucu sih kalau misalnya lagi di depan gitu ya, terus lagi terima telepon, ini benar enggak? Nomornya ini benar enggak? Oh, alamat ini. Lucu. Iya, itu. Jadi ya penting dari manapun kalian berasal, bahasa Jerman penting karena ya kita nggak bisa ngandelin bahasa Inggris lah di sini karena aku juga setuju orang Jerman pasti lebih appreciate kalau kita ngomong pakai bahasa mereka which is bahasa Jerman. So ya itu apa ya paling ini sih Fransi karena di sini aku pengen nge-highlight lebih tentang ekspektasi kamu sama realita yang terjadi pada saat hari pertama gitu dan makasih juga udah jelasin semua hal dan juga cerita panjang tentang freezer yang awal tuh aku ketemu kamu tuh aku nggak ngerti sebenarnya freezer tuh ngapain sih karena yang aku tahu motong tapi aku nggak tahu detail exactnya tuh modulnya tuh apa aja sih yang harus diituin kan yang harus dipelajarin dan itu juga yang ngebuat Jerman itu maju di ibaratnya karena dia tuh modulnya tuh tertata gitu kan dan jurusannya contohnya freezer ini di Indonesia mah tidak semudah yang dibayangkan. Punya gunting ya udah langsung motong ya nggak ada masalah kan. Di sini kita belajar bahkan dari misalnya proses tumbuh rambut loh. Kita belajar kayak struktur rambut, lapisan rambut. Bahkan tuh di sini lucunya ya, gak cuma belajar rambut, kita juga nanti belajar. Aku lagi belajar sekarang, nails. Oh, nails. Nanti juga belajar make up nanti. Itu di ujian akhir juga ada soalnya. Tunggu, itu kan wait, what? Itu sebenarnya masuk berasnya freezer. Jadi kalau dilihat sejarahnya, bahkan dulu tuh freezer tuh juga nyambut gigi. Ya, kalau kita belajar sejarah juga, sejarah dari freezer tuh kita juga belajar. Nyembuhin kolesterol juga nggak? Enggak, kalau itu belum. Nyambut gigi, terus kayak misalnya for real? Bart juga, tapi kalau zaman sekarang Bart, iya sih, paham. Kayak mereka bikin kayak style yang gimana, tapi kan sekarang orang cukur di rumah kan. Kalau dulu tuh juga belajar potong jenggot, bentuk-bentuknya itu belajar juga. Sekarang lagi belajar nails berarti Sekarang lagi belajar nails, bikin desain-desain gitu. Teman-teman nih, kalau misalnya ada teman-teman nih viewer nih yang di daerah Stuttgart nih atau di daerah BW nih, kontak Fransi aja ya nanti ya. Kalau kalian mau potong atau mau apa. Boleh, aku cari kelinci yang banyak. Ya dan ya seru juga sih Bright-nya, Weiterbildung. Dan bisa hair extension, tadi color juga. Austecken juga ada. Iya, Austecken apa? Austecken, jadi untuk bridal. Untuk bridal. So, oke. Menarik. Nah, terakhir nih, Fransi. Apa satu kalimat yang bisa ngerangkum Ausbildung freezer kamu? Nervous sih, capek juga. Satu hari pertama kerja langsung dihajar, langsung 9,5 jam kan, langsung kayak, langsung kayak, wah gitu. Capek banget, langsung kayak, wah.
Tapi ya Dan seru sih. Maksudnya kayak serunya tuh karena kita bisa ketemu banyak orang juga kan. Benar. Terus bisa ngobrol-ngobrol juga gitu, kayak mereka cerita-cerita itu seru juga. ya, good. Oke teman-teman, itu aja video ini tentang hari pertama kerja Ausbildung di Jerman, ekspektasi versus realita bersama Fransi, Ausbildung Freezer di Jerman gitu. Teman-teman, semoga kalian bisa ngambil hal-hal yang bermanfaat di video ini. Dan aku jujur senang banget Fransi bisa nyempetin waktu datang sini sharing ke kalian tentang ya hari pertama kerja Ausbildung di Jerman. Makasih ya Fransi. Dingin di luar. Teman-teman, terima kasih. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channel gue supaya motivasi gue untuk lebih berkembang lagi. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Cheers.